5 makanan pembunuh ginjal yang diam-diam dikonsumsi setiap hari. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Hanya butuh 3 bulan. Ya, benar. Dalam waktu sependek itu, satu ginjal yang sehat bisa rusak parah. Bukan karena penyakit langka yang sulit ditemukan. Bukan pula karena obat-obatan berbahaya yang jarang dipakai. Justru penyebabnya ada di meja makan kita setiap hari dalam bentuk makanan yang tampak biasa, akrab, bahkan sering dianggap sebagai teman makan nasi yang tak tergantikan. Bapak, Ibu, sadarkah kita bahwa apa yang terlihat nikmat di lidah seringkali bisa menjadi racun yang perlahan-lahan merusak tubuh? Banyak orang tidak menyadari karena gejalanya samar. Tidak ada rasa sakit tiba-tiba, tidak ada tanda yang mencolok. Ginjal bekerja tanpa bersuara, menyaring darah kita setiap detik, sampai akhirnya terlalu lelah. Dan ketika ginjal menyerah, penyesalan selalu datang terlambat. Hari ini, saya ingin membuka mata kita semua tentang kenyataan pahit ini. Ada 5 jenis makanan yang sangat akrab dengan kehidupan orang Indonesia, dari kota besar sampai desa kecil. Makanan ini mungkin ada di dapur Bapak Ibu sekarang juga. Kita mengonsumsinya tanpa merasa bersalah, padahal efeknya bisa sama mematikan dengan racun. Bedanya, racun bekerja cepat, sementara makanan ini bekerja diam-diam, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ginjal tidak bisa lagi bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak, Ibu, serta sahabat tercinta dari channel Lansia Sejahtera. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tetap bersama saya hingga akhir video ini, karena apa yang akan kita bahas bisa menjadi titik balik untuk hidup sehat di usia senja. Perkenalkan, saya Dr. Karina, seorang dokter spesialis ginjal dan endokrin. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah mendampingi ribuan pasien lansia, mulai dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, hingga desa-desa kecil di Sumatera dan Jawa. Dalam perjalanan panjang itu, ada satu hal yang selalu membuat hati saya terenyuh. Banyak sekali pasien datang ketika sudah terlambat. Mereka baru sadar bahwa kebiasaan sederhana sehari-hari yang dianggap sepele ternyata telah merusak ginjal mereka sedikit demi sedikit. Saya mendirikan channel Lansia Sejahtera ini dengan satu tujuan besar. Agar Bapak, Ibu, dan semua sahabat lansia di seluruh Indonesia tidak perlu lagi mengalami penyesalan yang sama. Saya ingin agar setiap orang bisa memahami tubuhnya lebih baik, mengenali tanda bahaya lebih cepat, dan melakukan perubahan kecil yang bisa menyelamatkan hidup. Karena saya percaya, kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tetapi soal bagaimana kita bisa tetap bugar, damai, dan menikmati masa tua bersama anak cucu. Di channel ini, saya tidak akan berbicara dengan istilah medis yang rumit atau teori yang sulit dimengerti. Saya ingin berbagi dengan bahasa sederhana, melalui cerita nyata pasien, melalui pengalaman sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita. Karena saya tahu, ilmu medis baru bermanfaat jika bisa dipahami dan diterapkan dengan mudah oleh semua orang. Dan alasan terbesar saya duduk di sini, berbicara langsung kepada Bapak Ibu, adalah agar tidak ada lagi lansia yang harus berkata, "Seandainya saya tahu lebih awal, seandainya saya sudah berhenti dari dulu." Kalimat itu terlalu sering saya dengar, dan saya ingin memastikan Bapak Ibu yang menonton video ini tidak perlu lagi mengucapkannya. Bapak, Ibu yang saya hormati, seringkali kita menganggap perubahan kecil pada tubuh sebagai hal yang wajar karena usia. Namanya juga sudah tua, wajar kalau cepat lelah. Atau, ya, kaki bengkak itu pasti karena sudah sering duduk lama. Namun kenyataannya, tidak semua keluhan itu bisa dianggap biasa. Tubuh kita punya cara halus untuk memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Coba perhatikan, apakah akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa kaki sering bengkak meskipun tidak berdiri lama? Atau mungkin buang air kecil di pagi hari berbusa seperti sabun cuci piring? Atau hanya berjalan dari kamar ke ruang tamu saja sudah terasa ngos-ngosan? Tanda-tanda ini sering dianggap sepele, padahal bisa jadi alarm penting dari ginjal yang mulai bekerja lebih berat dari biasanya. Yang sering terjadi, banyak lansia menunda untuk memeriksakan diri. Mereka berpikir, nanti juga sembuh sendiri. Atau malah lebih memilih meminum jamu, obat warung, atau suplemen tanpa saran dokter. Bukannya membaik, justru kondisi semakin parah dan ginjal semakin lemah. Saya sudah berkali-kali melihat kasus seperti ini. Saya paham, tidak ada seorang pun di dunia ini yang siap menerima kenyataan harus menjalani cuci darah, duduk berjam-jam di rumah sakit, 3 kali seminggu,
setiap kali selama 4 jam. Nggak hanya mahal, tetapi juga melelahkan dan membuat hidup terasa terikat dengan mesin. Itulah sebabnya saya selalu menekankan, jangan tunggu sampai ginjal benar-benar menyerah. Bayangkan saja, ginjal kita bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, menyaring racun dari darah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. 2 organ kecil ini, seukuran kepalan tangan, sudah setia menemani kita selama lebih dari 60 tahun. Bukankah sudah seharusnya kita menjaga mereka sebelum mereka rusak dan tidak bisa digantikan lagi? Saya ingin mengingatkan bahwa sakit ginjal bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari. Banyak kasus bisa dicegah, bahkan diperbaiki, jika kita mau peka pada tanda-tandanya sejak dini. Mengurangi sedikit garam, mengganti teh manis dengan air putih, atau berhenti mengonsumsi mie instan terlalu sering, bisa menjadi langkah kecil dengan dampak yang sangat besar. Dan itulah mengapa saya merasa penting sekali untuk berbicara langsung melalui video ini. Agar Bapak Ibu bisa menyadari, mulai sekarang, bahwa kesehatan bukan sekadar menunggu sakit datang, tetapi bagaimana kita menjaga tubuh setiap hari dengan bijak. Karena hidup sehat di usia senja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga hadiah berharga bagi anak cucu yang kita cintai. Saya masih ingat seorang pasien saya di Surabaya bernama Pak Ahmad, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun. Beliau bercerita dengan polos. Setiap hari makannya sederhana saja, nasi putih, sambal, dan ikan asin. Menurutnya itu makanan hemat dan lezat, namun ternyata garam berlebih dalam ikan asin perlahan-lahan membuat ginjalnya rusak. Ketika datang pertama kali, fungsi ginjalnya sudah tinggal 45%. Wajahnya lesu, kakinya bengkak, dan ia tidak lagi mampu berjalan jauh. Ia berkata dengan suara lirih, "Dokter, saya kira ini hanya lelah biasa karena usia." Padahal kenyataannya, ginjalnya sudah sangat terbebani. Kemudian ada Bu Marni dari Yogyakarta, seorang nenek berusia 63 tahun yang sangat gemar minum teh manis. Tanpa terasa, setiap hari ia bisa menghabiskan 4-5 gelas. Belum lagi minuman kemasan manis yang sering ia beli saat berbelanja di pasar. Awalnya ia merasa tidak ada masalah. Sampai suatu ketika tubuhnya terasa sangat lemah. Berat badannya turun drastis, dan hasil laboratorium menunjukkan gula darahnya tinggi sekali. Ketika diperiksa lebih lanjut, ginjalnya ikut rusak karena komplikasi diabetes. Saat itu ia menyesal sambil berkata, "Andai saya tahu sejak dulu teh manis bisa merusak ginjal, saya pasti sudah berhenti." Cerita lain datang dari Medan, seorang pria bernama Pak Yusuf, berusia 70 tahun. Beliau adalah sosok yang aktif, suka berkebun, dan rajin berolahraga. Namun karena sering nyeri lutut, beliau terbiasa membeli obat pereda nyeri di apotek tanpa resep dokter. Obat ini memang bisa membuat nyerinya reda, tapi diam-diam mengurangi aliran darah ke ginjal. Akibatnya, hanya dalam 6 bulan, ginjalnya melemah drastis. Kini Pak Yusuf harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Beliau sering menghela napas panjang berkata, "Seandainya saya tahu obat nyeri bisa merusak ginjal, saya pasti mencari cara lain." Ketiga kisah ini menunjukkan satu pola yang sama. Makanan dan kebiasaan sederhana sehari-hari bisa menjadi racun yang membunuh ginjal diam-diam. Bukan makanan mahal, bukan racun asing, melainkan hal-hal kecil yang sering kita anggap wajar. Garam yang terlalu banyak, gula yang berlebihan, obat yang dikonsumsi sembarangan. Semuanya adalah musuh dalam selimut yang bekerja perlahan tapi pasti. Yang membuat hati saya sedih adalah hampir semua pasien ini awalnya sehat. Mereka masih bisa berjalan, berkebun, memasak, bahkan bercengkerama dengan cucu. Namun hanya dalam beberapa bulan, kondisi berubah drastis. Dari sehat menjadi sakit, dari bebas bergerak menjadi tergantung pada mesin. Inilah kenyataan pahit yang banyak orang tidak sadari. Namun saya tidak menceritakan kisah ini untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran. Karena meskipun cerita mereka penuh penyesalan, banyak pasien saya yang akhirnya membaik setelah melakukan perubahan kecil. Pak Ahmad, misalnya, setelah berhenti makan ikan asin dan menggantinya dengan sayur segar, tekanan darahnya membaik dan ginjalnya lebih stabil. Bu Marni juga mulai mengurangi teh manis sedikit demi sedikit. Awalnya sulit, tetapi setelah 1 bulan ia merasa tubuhnya lebih bertenaga. Kini ia lebih senang minum air putih atau teh tawar, dan kadar gulanya perlahan menurun. Senyum di wajahnya kembali, karena ia tahu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pak Yusuf memang masih menjalani cuci darah, tapi dengan mengubah pola makan dan tetap berkebun, beliau bisa menjaga kualitas hidup. Baginya, tetap bisa merawat tanaman di halaman adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Kisah ini mengajarkan bahwa meski sudah terlambat mencegah sepenuhnya,
perubahan tetap bisa memberi harapan. Semua cerita ini adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjaga ginjal. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, mengurangi garam, menahan diri dari gula, berhati-hati dengan obat, memilih makanan segar, adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Ginjal adalah organ kecil, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan, tetapi pekerjaannya sungguh luar biasa. Bayangkan, setiap hari ginjal kita harus menyaring sekitar 180 liter darah. Dari saringan itu, racun, kelebihan cairan, dan limbah tubuh dibuang lewat urin. Sementara zat penting seperti vitamin, mineral, dan protein disimpan kembali untuk menjaga tubuh tetap sehat. Dengan kata lain, ginjal adalah filter ajaib yang bekerja 24 jam tanpa pernah istirahat. Namun, apa yang terjadi bila setiap hari filter kecil ini harus dipaksa bekerja ekstra keras? Misalnya, karena kita terlalu banyak makan garam, gula, atau protein hewani, serta sering mengonsumsi makanan instan dengan bahan pengawet. Sama seperti mesin penyaring air, bila kita terus menuangkan pasir, oli, dan kotoran ke dalamnya, lama-kelamaan filter itu akan tersumbat dan akhirnya rusak. Masalahnya, ginjal tidak memiliki saraf perasa seperti jantung atau lambung. Itu artinya, ketika ginjal terluka, kita tidak langsung merasakan sakit. Ginjal bisa tetap bekerja meski fungsinya sudah berkurang 40-50%. Itulah sebabnya banyak orang baru sadar ketika sudah terlambat, saat gejala muncul, kaki bengkak, urin berbusa, cepat lelah, atau tekanan darah melonjak. Menurut WHO, konsumsi garam berlebihan adalah penyebab utama hipertensi, yang pada akhirnya menghancurkan pembuluh darah kecil di ginjal. Sayangnya, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 3 kali lipat lebih banyak garam daripada batas aman harian. Garam yang diam-diam ini akhirnya menjadi racun yang membunuh ginjal perlahan. Tidak hanya garam, gula juga memainkan peran berbahaya. 1 gelas teh manis mengandung sekitar 7 sendok teh gula. Jika diminum 3-4 kali sehari, artinya tubuh menerima lebih dari 25 sendok gula setiap hari. Akibatnya bukan hanya diabetes, tetapi juga kerusakan pada pembuluh darah halus di ginjal yang memicu gagal ginjal diabetik, penyakit paling sering saya temui di ruang praktik. Selain garam dan gula, protein hewani berlebihan juga bisa membebani ginjal. Memang protein penting untuk tubuh, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, ginjal harus bekerja keras membuang limbah nitrogen dari hasil metabolisme. Inilah mengapa banyak lansia yang terlalu sering makan daging merah atau makanan berprotein tinggi akhirnya mengalami penurunan fungsi ginjal. Kemudian ada faktor obat pereda nyeri. Obat-obatan seperti ibuprofen, aspirin, atau diklofenak memang bisa membuat sakit sendi terasa ringan, tetapi jika dikonsumsi tanpa pengawasan, aliran darah ke ginjal berkurang drastis. Itu seperti mematikan keran air menuju filter. Ginjal menjadi tercekik dan rusak. Jangan lupa juga makanan olahan instan, mie instan, nugget, sosis, atau makanan kaleng. Semua itu kaya natrium, MSG, dan bahan kimia tambahan. Rasanya memang enak dan praktis, tetapi dampaknya jangka panjang ibarat pisau bermata dua. Setiap suapan adalah beban tambahan yang membuat ginjal semakin cepat lelah. Yang menakutkan, semua proses kerusakan ini seringkali berjalan tanpa suara. Hari ini kita merasa sehat, masih bisa berjalan, masih bisa bekerja, tapi dalam 3-6 bulan, fungsi ginjal bisa turun setengahnya tanpa kita sadari. Dan begitu ginjal rusak parah, tidak ada jalan kembali. Satu-satunya pilihan hanyalah obat seumur hidup atau cuci darah berkali-kali seminggu. Bapak, Ibu setelah mendengar kisah nyata pasien dan fakta ilmiah tentang betapa pentingnya ginjal, tentu muncul pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini untuk melindungi ginjal? Kabar baiknya adalah, tidak perlu langkah yang rumit atau mahal. Cukup dengan perubahan sederhana di dapur dan kebiasaan harian, kita bisa menjaga ginjal tetap sehat hingga usia lanjut. Langkah pertama adalah mengurangi garam. Ingat, batas aman konsumsi garam menurut WHO hanyalah 1 sendok teh sehari atau sekitar 5 gram. Faktanya, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi hingga 3 kali lipat jumlah itu. Mulailah dengan membatasi penggunaan garam saat memasak, hindari menaruh garam atau kecap di meja makan, dan gunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, jah, atau daun jeruk untuk menambah rasa. Langkah kedua, kurangi minuman manis. Jika Bapak Ibu terbiasa minum 3-4 gelas teh manis sehari, coba kurangi perlahan. Minggu pertama, kurangi setengah takaran gula. Minggu berikutnya, ganti salah 1 gelas teh manis dengan air putih atau teh tawar. Tubuh memang butuh waktu untuk beradaptasi.
Tetapi setelah terbiasa, Bapak Ibu akan merasakan energi lebih stabil dan tidak cepat lelah. Langkah ketiga, utamakan makanan segar. Hindari mie instan, nugget, atau sosis yang tinggi natrium. Lebih baik pilih sayuran hijau, ikan segar, atau daging tanpa lemak. Jika merasa repot, siapkan stok sayuran yang sudah dipotong dan disimpan di kulkas. Jadi ketika lapar, tinggal menumis cepat dan sehat. Makanan segar tidak hanya menyehatkan ginjal, tetapi juga menjaga tekanan darah dan gula darah tetap stabil. Langkah keempat, perhatikan asupan protein. Protein memang penting, tetapi jangan berlebihan. Untuk lansia, cukup 1 porsi daging, ikan, atau telur seukuran telapak tangan sehari. Lebih baik imbangi dengan protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dengan begitu, ginjal tetap mendapatkan nutrisi tanpa harus bekerja terlalu keras. Langkah kelima, hati-hati dengan obat pereda nyeri. Jika memang terpaksa mengonsumsi, jangan terlalu sering dan pastikan sesuai anjuran dokter. Carilah alternatif alami untuk mengurangi nyeri sendi, seperti kompres hangat, pijat ringan, latihan pernapasan, atau yoga untuk lansia. Obat boleh membantu sementara, tetapi jangan sampai menjadi racun yang merusak ginjal. Langkah keenam, cukupi kebutuhan cairan dengan air putih. Minumlah 6-8 gelas sehari, dibagi rata dari pagi hingga malam. Hindari kebiasaan minum terlalu banyak sekaligus karena justru akan membebani ginjal. Jika bosan dengan rasa air putih, Bapak Ibu bisa menambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint agar lebih segar. Langkah ketujuh, perbanyak sayuran dan buah. Terapkan pola makan 1 porsi daging, 2 porsi sayuran. Jadi jika dalam 1 piring ada sepotong ikan, harus ada minimal 2 porsi sayuran hijau di sampingnya. Buah seperti apel, pir, dan pepaya juga bisa menjadi pilihan camilan sehat yang aman untuk ginjal. Selain itu, saya juga menganjurkan Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setiap 6 bulan sekali. Tes sederhana seperti pemeriksaan kreatinin darah, urea, dan urine bisa membantu mendeteksi dini kerusakan ginjal. Biayanya tidak seberapa dibandingkan harus menjalani cuci darah seumur hidup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melibatkan keluarga. Perubahan gaya hidup akan lebih mudah dijalani jika dilakukan bersama. Ajak anak atau cucu ikut makan sehat, batasi makanan cepat saji di rumah, dan jadikan pola hidup sehat sebagai budaya keluarga. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga memberikan warisan kesehatan untuk generasi berikutnya. Sebelum kita lanjut ke penutup, saya ingin meminta satu hal kecil dari Bapak dan Ibu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak melewatkan informasi penting yang bisa menyelamatkan kesehatan ginjal maupun organ tubuh lainnya. Jangan ragu juga untuk menekan tombol like dan share ke grup WhatsApp keluarga, teman pensiunan, atau komunitas lansia di sekitar rumah. Dan saya ingin mendengar langsung dari Bapak Ibu. Silakan tuliskan di kolom komentar. Makanan apa yang paling sulit Anda tinggalkan? Saya akan bacakan komentar-komentar tersebut dan memberikan saran pengganti yang lebih sehat di video-video berikutnya. Karena channel Lansia Sejahtera ini bukan hanya tempat saya berbicara, tapi juga ruang kita berbagi pengalaman dan saling menguatkan. Bapak, Ibu yang saya cintai, coba bayangkan 10 tahun dari sekarang. Usia sudah mencapai 70 atau bahkan 80 tahun, namun tubuh masih terasa ringan, langkah masih tegap, dan napas masih stabil. Setiap pagi bisa berjalan santai di halaman rumah sambil menyiram tanaman, tanpa harus ditemani rasa lelah yang berlebihan. Itu adalah gambaran nyata dari masa tua yang sehat, bila kita mau menjaga ginjal sejak hari ini. Bayangkan juga, di sore hari kita masih bisa duduk santai di teras rumah, menikmati udara segar sambil bercengkerama dengan cucu. Tidak ada rasa takut, tidak ada jadwal cuci darah yang menyita waktu, dan tidak ada beban biaya pengobatan yang memberatkan keluarga. Yang ada hanyalah tawa riang anak cucu yang membuat hati hangat. Sebaliknya, mari kita renungkan sebentar. Jika kita mengabaikan kesehatan, ginjal yang rusak akan membuat hidup kita berbeda total. Bayangkan harus duduk di rumah sakit 3 kali seminggu, masing-masing 4 jam, terikat dengan mesin cuci darah. Bukannya menikmati masa pensiun dengan damai, waktu habis di ruang perawatan, tubuh terasa lemah, dan pikiran penuh kekhawatiran. Inilah kenyataan pahit yang dialami banyak lansia, dan saya tidak ingin Bapak Ibu mengalaminya. Itulah mengapa saya selalu mengatakan, setiap langkah kecil berarti. Mengurangi 1 sendok garam, menolak 1 gelas teh manis, atau memilih makanan segar daripada mie instan, sesungguhnya adalah investasi besar untuk masa depan.
Jangan pernah meremehkan perubahan sederhana, karena dialah yang akan menjadi penentu kesehatan ginjal kita di usia senja. Saya ingin menegaskan, tidak ada kata terlambat. Banyak pasien saya yang kondisinya membaik setelah melakukan perubahan kecil, bahkan ketika usia mereka sudah di atas 65 tahun. Pak Ahmad yang dulu hampir cuci darah kini lebih stabil hanya karena berhenti makan ikan asin. Bu Marni yang dulunya lemah akibat gula tinggi kini bisa kembali tersenyum setelah mengurangi teh manis. Dan Pak Yusuf, meski harus cuci darah, tetap bisa berkebun dengan gembira karena memilih pola makan sehat. Semua cerita itu memberi pesan jelas. Masa depan kesehatan kita ada di tangan kita sendiri. Anak cucu mungkin bisa menemani, tetapi merekalah yang paling bahagia jika melihat kakek neneknya tetap sehat. Bayangkan saat cucu kecil menggenggam tangan bapak ibu lalu berkata, "Terima kasih Nek, terima kasih Kek karena menjaga kesehatan. Kami senang bisa bermain bersama lebih lama." Itu adalah hadiah paling indah yang bisa kita berikan. Mulailah dari sekarang. Jangan menunggu besok, jangan menunggu sakit datang. Lihat isi kulkas hari ini, buang makanan yang menjadi musuh ginjal. Pilih satu kebiasaan buruk untuk dihentikan minggu ini. Entah itu mengurangi garam, berhenti minum teh manis, atau tidak lagi makan mie instan. Tidak perlu semuanya sekaligus. Cukup satu saja. Karena satu langkah kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Saya percaya, Bapak Ibu bisa melakukannya. Saya percaya, masa tua yang sehat dan bahagia bisa kita capai bersama. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada bisa menikmati hidup di usia senja tanpa sakit berat, tanpa bergantung pada mesin, dan tanpa membebani anak cucu. Saya, Dr. Karina, akan terus menemani perjalanan Bapak Ibu melalui channel Lansia Sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang terbantu dan terselamatkan dari risiko gagal ginjal. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang tak kalah penting, bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, sejahtera, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta.